Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyedara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sebuah rumah semi permanen di Langsa Timur, Kota Langsa, ludes terbakar saat siang bolong. Koperasi Merah Putih mulai dibentuk di sejumlah kampung di Kota Banda Aceh namun berbasis syariah. Sebuah inovasi berkebun kopi Arabica Gayo digalakkan dengan sistem tanam pagar yang bisa meningkatkan produksi kopi berlipat ganda. Satu rumah semi permanen di Dusun Rahmat, Gampong Sungai Lung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, ludes terbakar pada Senin siang. Kebakaran siang bolong ini tidak sampai meluas meski sejumlah barang tidak bisa diselamatkan. Kebakaran menimbulkan kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah. Petugas damkar Kota Langsa mengerahkan 2 mobil damkar dan 1 tangki air untuk menjinakkan api. Upaya petugas menghambat api agar tidak menjalar ke bangunan lainnya akhirnya berhasil. Api dilokalisir namun baru padam sekitar 1 jam kemudian. Tolong kemudian pihak kita desa ini memisahkan, mengamankan dulu bapak ini ke tempat pengungsian sementara. Alhamdulillah hari ini dari Kota Langsa membantu korban kebakaran di Gampong Sungai Lung, dan tentu saja bantuan ini bermanfaat bagi warga yang terkena musibah. Kejadian ini tidak sampai merenggut korban, meski kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Selasa pagi, pemerintah Kota Langsa telah menyalurkan bantuan masa panik. Bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, pakaian, dan perlengkapan tidur untuk korban kebakaran. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Belasan warga yang diduga sedang berpesta minuman keras jenis tuak digerebek petugas Satpol PP Aceh Tenggara pada Senin malam. Dari 12 warga yang tertangkap, 11 diantaranya merupakan perempuan parubaya. Di lokasi pertama, petugas mendatangi sebuah kafe remang-remang yang juga memfasilitasi tindakan terlarang. Dalam sebuah kamar, petugas mendapati beberapa perempuan. Mereka selanjutnya digiring petugas ke mobil Satpol PP. Petugas melanjutkan operasi ke tempat lainnya dan mendapati pasangan beda jenis dalam sebuah kamar. Keduanya juga dibawa petugas untuk diproses. Tim Gabungan Operasi Penyakit Masyarakat Pekat yang dipimpin Bupati Aceh Tenggara juga melibatkan anggota polisi militer. Mereka menyisir kedai tuak dan kafe remang-remang yang ditengarai disalahgunakan. Yang menyalahi aturan. Hari ini tadi kita perintahkan Satpol PP kita untuk melaksanakan operasi dibantu oleh aparat keamanan terjaring di 2 lokasi yaitu Kecamatan Dewang Pergison dan Lawi Sigala sebanyak 12 wanita, 1 laki-laki. Nanti akan di BAP oleh Satpol PP kita, cuman sesuai dengan kanun Aceh sudah jelas menyalahi. Selain menangkap 12 warga, petugas juga menyita 200 liter tuak dan peralatan musik yang kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Aceh Tenggara. Saat ini, ke-12 warga tersebut sedang diperiksa oleh tim penyidik Pol PP. Mereka juga menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi penyakit menular. Main Munzir melaporkan dari Aceh Tenggara. dan kami sudah melakukan proses penyidikan
Sejumlah rokok ilegal senilai lebih dari 365 juta rupiah dimusnahkan petugas kantor Bea dan Cukai Aceh pada Selasa siang. Rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan Satgas Bea Cukai Aceh melalui patroli darat dan laut sepanjang tahun 2024 di berbagai wilayah di Provinsi Aceh. Sebanyak 248.000 batang rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dihancurkan lalu dibakar. Rokok tanpa cukai tersebut dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Pemusnahan rokok tanpa izin tersebut dilakukan setelah dipastikan temuan itu melanggar ketentuan. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari persetujuan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penertiban administrasi pengelolaan barang hasil penegahan. Kalau saya lihat masih satu, yang pertama karena kan rokok ini kan murah ya. Namanya rokok murah biasanya kan peminatnya banyak dan ini juga potensi pasar tersendiri buat para pedagang. Makanya kita tidak bosan-bosan untuk melakukan edukasi ke mereka. Kalau ke penyidikan kan jelas ya, sanksinya jelas. Tapi karena ke pedagang-pedagang ini sifatnya adalah sosialisasi, ya sanksinya dia sementara ini administrasi. Barang-barang yang dia jual yang tanpa pita atau dilekati pita palsu, kita ambil untuk untuk disita dan dimusnahkan seperti ini. Jadi gini, jalur laut kita kalau kita dari Singkil bawah naik sampai Melaboh, kemudian sampai dengan Sabang, turun lagi ke Bidi, Biren, sampai dengan Tamiang itu kan 2.666 km. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa bekerja sendirian tanpa partisipasi dari masyarakat juga. Kita berdayakan nanti para panglima laut yang ada di lapangan, kita memiliki pol air, nanti kita gunakan mereka sebagai agen-agen untuk membantu kita, mendukung kita, agar jangan sampai lagi ada barang-barang masuk melalui jalur laut. Masyarakat diimbau agar tidak melazimkan membeli rokok ilegal. Rokok tersebut berdampak buruk dan merugikan kesehatan dan keuangan negara. Warga juga harus mengenali rokok ilegal dan ciri-ciri seperti tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau menggunakan pita cukai bekas. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah kampung atau desa di kota Banda Aceh mulai membentuk koperasi merah putih. Peluncuran koperasi desa merah putih secara serentak di seluruh Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jawa Tengah Senin lalu. Namun pembentukan koperasi merah putih di Provinsi Aceh berbeda dengan daerah lain. Kegiatannya berbasis syariah sebagai dasar transaksi di provinsi yang menerapkan ekonomi syariah. Peluncuran koperasi merah putih syariah di ibu kota Serambi Mekah dipusatkan Gampung Lamti, Kecamatan Ule Karing. Lamti sebagai salah satu lokasi percontohan pembentukan koperasi merah putih. Masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang harganya lebih murah dibanding harga di pasaran. Berbekal simpanan wajib Rp100.000 dan iuran bulanan Rp10.000. Anggota koperasi akan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau. Dalam perjalanan waktu, katakanlah jumlah gas juga tadi pasokannya hanya 50. Kita tahu penduduk kampung kan lebih gitu ya. Tapi nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada akan disesuaikan kembali ya gitu ya. Iya, kita sudah sampaikan bahwasanya harapannya produk-produk UMKM Gampung yang ada itu benar-benar diidentifikasi, kemudian bisa untuk dipromosikan melalui koperasi merah putih ini. Dan nantinya ada MOU lintas Gampung agar produknya ini bisa saling memasarkan antara satu kampung dengan kampung lainnya. Koperasi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk menjual produk mereka secara langsung dengan dukungan fasilitas pengiriman untuk mempermudah distribusi. Koperasi Merah Putih Syariah mendapatkan dukungan dari beberapa BUMN dan didukung oleh Pos Giro Perbankan Negara serta perusahaan swasta ternama. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.